Bahas ngaji, follow now. Sik, aja mangan sik, ngrungokno ngaji sik. Mulai. Lah ya ngene kono andane ora. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala ala dini asuna salihah jami'al khairat dunya wal akhirah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Melanjutkan kajian tentang sunnahnya wudu. Kalau ini sampun diterangaken terkait dengan sunnah-sunnah wudu yang ada ketika membasuh wajah, juga ketika membasuh tangan. Selanjutnya yang dibahas sekarang adalah sunnah-sunnah ketika mengusap sebagian kepala. Dikatakan bahwa termasuk daripada sunnahnya adalah dengan cara meletakkan bi ayyadha ibhamaihi ala sudghaihi, meletakkan ini sunai mengusap kepala nih. Kedua jempol di suduk-suduk itu pelipis. Di posisi ini tangannya. Kemudian wa yulsik as-sababatain bi ba'dihima wa yabda bil mashi min muqaddamatir ra'si ila akhirih. Menempelkan sababatain, dua jari telunjuk. Ini ditempelkan seperti ini, terus mulai mengusap dari mulai tempat tumbuhnya rambut untuk normalnya orang. Berarti rata-rata dari sini umpami wonten tiyang kok rodok bisa rambutnya tutup mriki. Nggih mboten mulai dugi mriki tetep dugi normale. Mulai sampai ke belakang sampai di rambut yang belakang itu. Secukupnya, artinya di normalnya orang, umpama ada orang yang rambutnya panjang tidak perlu sampai belakang teman, pokoknya jempolnya tidak lepas dari pelipis. Terus wayarudahuma ilal muqaddamati inka nasyahu yanmur. Kemudian dikembalikan lagi seperti semula ke depan kalau rambutnya bisa terurai ke depan, artinya normal rambut biasa gitu. Saya rambut sing panjang, nek panjang kan repot gitu. Atau umpamine nun sewu botak, berarti kan boten-boten rambut tidak perlu balik, betapa cukup sekali kok. Waduh, ini rada nyebut merek malah. Bisa. Nah, dikatakan wa ma idza kana sya'ru qasiran jiddan, kalau rambutnya sangat tipis, tawilan atau panjang, maka fala yarudu, tidak perlu dikembalikan lagi. Kemudian berikutnya mashul udhunain ma'ras urujan min khilafi man yaqul innal udhunain min al-ras. Kemudian sama dengan ketika membasuh wajah kemarin, telinga juga termasuk. Maka ketika mengusap rambut, di situ juga ada ulama yang mengatakan telinga termasuk rambut kepala. Sehingga ada ulama yang mewajibkan. Tapi karena kita tidak menganggap itu wajib, maka sunnah itu diusap. Jadi caranya dengan tempelkan seperti ini, balik itu langsung ke telinga. Nah, itu sekali. Dua kali, tiga kali. Apa lagi? Itu cara ketika mengusap kepala sesuai dengan sunnah. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, al-muwalah baina ghuslil yadain wa masirros, terus menerus mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kedua tangan sampai mengusap rambut kepala, walaupun umpama boleh gitu. Kalau ini bisa-bisa tapi sebenarnya nyambung. Terus juga at-tartib di mamoto, mengusapnya sebanyak
3 kali. Ini sunnah-sunnah yang ketika mengusap rambut kepala. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah setelah itu, berarti saat derenge membasuh kaki, sambune mengusap rambut kepala, yaitu seperti yang kita tahu mashul udhunain, mengusap telinga secara sendiri. Oke, artinya yang bukan termasuk wajah, bukan termasuk kepala. Oke, sudah disampaikan yang termasuk bagian wajah, sudah disampaikan juga yang termasuk bagian kepala. 3 kali berarti ketemu 6 kali. Oke, lah yang sekarang mengusap kedua telinga berarti sebanyak 9 kali. Yang pertama yaitu disebut dengan istiqlalan. Istiqlalan itu ngambil air dengan 2 jari ini, seret, harus pakai air yang baru. Kalau pakai air sisa dari mengusap rambut, maka tidak dihitung sunnah yang berikutnya. Mesti termasuk sunnah yang tadi, berarti tidak mendapat sunnah. Ngambil air baru lagi. Terus caranya yang musabihaten, yang jari telunjuk ini mengiringi alur jalannya telinga dari mulai sini seret yang bagian dalam semuanya sampai di lubang. Setelah nyampe di sini baru yang jempol bagian luar seret. Ambil lagi seret seperti itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali namanya istiqlalan. Kemudian 3 kali lagi lismahen, mengusap lubang telinganya itu. Ada ulama yang mengatakan pakai telunjuk, ada ulama juga yang mengatakan pakai kelingking. Ini bebas dengan pilih, yang penting jangan pakai jempol. Jangan itu pakai kelingking. Cuma usap ini aja dan tahu dalam itu sebanyak 3 kali. Sudah. Kemudian yang terakhir namanya istidharon, menggunakan kaf, menggunakan telapak tangan, ngambil air, seret, seperti ini. 3 kali, seret. Berarti 9 kali. Ditambah yang 6 kali tadi, 15 kali sunnah mengusap telinga. Kemudian setelah mengusap telinga, nah ini juga ada khilaf, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan masuk rokobah, mengusap leher. Ini ada ulama yang berfatwa sunnah seperti Imam Ghazali, kemudian juga ada Imam Rafi, ada Imam Baghawi. Mereka mengatakan sunnah mengusap leher, usap biasa mawon 3 kali. Walaupun juga ada ulama yang berpendapat itu adalah bid'ah. Jadi tergantung dengan batin usap monggo, bukan usap di monggo, sama-sama ada dalilnya. Kemudian yang berikutnya sunnah-sunnah ketika membasuh kedua kaki, dimulai dari yang pertama yaitu membasuh jari jemari sambil jari tangannya yang kelingking kiri itu dipakai untuk membantu membersihkan. Usap ini membasuh, terus kemudian nanti di sela-sela menggunakan kelingking tangan kiri. Dimulai dari jari yang sebelah kanan kelingking, seperti potong kuku. Potong kuku kan berarti kaki ya, kaki. Itu mulainya dari kelingking kanan, terus sampai jempol terakhir sampai kiri. Begitu juga nyela-nyela kaki juga dari yang kiri juga pakai kelingking kiri. Kemudian jangan lupa dalek niku berarti kali digosok, bukan sekedar di gambyur mawon, tapi digosok. Terus kemudian atayamun dimulai dengan yang kanan, kaki yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Kemudian itolatut tahjil, sama seperti tangan dilebihkan basuhannya, jangan cuma sampai di mata kaki, tapi di samping betis monggo, nek saged sampai di bawahnya lutut. Ini ku tambah lebih sempurna malih. Yang penting saged mboten buka aurat. Mboten buka aurat. Kasih kata tiang-tiang niku lek wudu kan apa? Dislempangno teng ngisor gaya sumu. Mek segitiga manten tok nggih. Nanti harum wudu nggih mboten langsat. Jadi cukup sampai di paling sempurna niku di bawahnya lutut. Tapi
kuatir kebuka auratnya nggih sampai pertengahan betis mawon. Kemudian utamakan membasuh tumit niki perlu diperhatikan khususnya yang kakinya pecah-pecah sing rada sepuh-sepuh. Biasa napa jalan kaki lempar jumroh dan lain sebagainya. Ini biasanya pecah-pecah diperhatikan dulu. Kemudian mualah terus menerus. Kemudian yang terakhir sunnah dalam membasuh kaki yaitu 3 kali. Ini sunnah di dalam anggota wudhu. Berikutnya yang terakhir sunnah-sunnah yang terkait dengan wudhu juga ada, yaitu jangan lupa setelah wudhu kalau bisa meminum sebagian dari air wudhu. Netes-netes niku dengan selubut ya, dengan selubut wonten niku berarti yo nanti kami juga seneng nikmatul wudhu terus di selain apa menghalangi pencahayaan wajah juga menghalangi yang kedua tetesan air yang dianggap oleh Nabi bisa menjadi malaikat yang beristighfar. Kemudian yang ketiga menghalangi apa? Orang yang berwudu tadi untuk meminum air itu nggih obat wonten ulama rasa ngeluh nggih ningali ruwete kancane nggih utawa enggak ada problem napa mawon sakit-sakit minum air wudu insyaallah dados obat. Terus kemudian boleh juga dari air wudu tadi itu digunakan untuk membersihkan kotoran yang bukan najis dari kotoran yang ada di pakaian, di sarung dan lain sebagainya, diciprati diciprati. Utamanya dari air wudu tadi menciptakan sewu bagian apa? Kemaluan. Diciprat. Tujuannya apa? Biasanya ketika selesai buang hajat, buang air kecil itu, terus kita kan kalau ndak napa istilahnya tidak menyempurnakan pembuangan kotorannya itu biasanya tasik potensi keluar malih ketika sholat. Iya, napa nate mesti kroso. Nah, ini ku sak temene carane kudu dituntasaken, disempurnakan. Caranya gimana? Ketika selesai buang hajat, hajat kecil, buang air kecil, niku nun sewu nggih, dipegang kemaluannya itu dengan tangan kiri terus di perut diurut dipintes kan selentik diurut pelan-pelan mawon 3 kali sambil bergerak 3 kali mawon pun kata-kata itu membantu menuntaskan. Lah biasanya konten itu tasik potensi terasa keluar. Lah untuk menjaga itu kali-kali harus diajari karena kekurangan manusia gitu. Kekurangan manusia mungkin ada organnya yang kurang monopola istilahnya. Kata siap ngapa lagi sepuh. Nah niku sunahnya di sarung area niku diciprati. Kersane umpami kok kroso ditingali, kok teles. Bekasin apa? Cipratan wudu niku. Jadi ndak suudon keluar. Anggapane salate rusak. Kemudian yang kedua berdoa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti yang sudah jelas diketahui pemajani mengatakan wajani. Doa setelah wudhu ini, niku lain dengan doa-doa yang lain. Sunnahnya adalah dengan menghadap kiblat terus melihat ke atas, tangannya diangkat sing rada dhuwur sampai sekiranya bagian ketiaknya itu terlihat. Sekiranya gitu, waktu tadi ditonton sekiranya tok umpama sak mentening pun ketinggal, masih ndamel rami pun ketinggal, itu cekap. Cekap. Jadi menghadap kiblat, usahakan jangan berbicara dari mulai wudhu sampai doa setelah wudhu sampai sholat nanti. Itu merupakan perlindungan penjagaan dari Allah sehingga sholat insya Allah itu tidak ada setan yang membawa was-was. Tirose para ulama yang membaca doa setelah wudhu itu fadilahnya diantaranya semua anggota tubuhnya akan dihapus daripada dosa-dosa. Nek wudhu tok mboten kali donga nggih dosane sing di bagian sing diwudhuki mawon.
sing dihapus kali Allah. Tapi nek donga rata niku sedaya diampuni kali Gusti Allah. Kemudian nggih wonten sing sanjang bahwa doa setelah wudhu itu menyempurnakan wudhu. Umpamanya wudhunya sunah-sunah yang tersingkira, maka dengan doa wudhu tadi itu disempurnakan. Ada juga yang mengatakan fadilahnya sesuai dengan hadis sinten sing wudhu terus dungo lah, dungo ini kemudian menjadi stempel atau penghargaan lah istilahnya di arsy-Nya Allah untuk kemudian beristighfar, pahalanya bagi dia. Dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Kemudian jangan lupa membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Dungo ba'dal wudhu terus diikuti dengan itu. Saat itu juga Allah membukakan pintu surga sebanyak 8. Itu dia terserah mau pilih dari pintu yang mana. Artinya umpama kok saya waktu niku jelas usul khotimah melebet suwarga sak kar wudhu. Kemudian ayat kursi, kemudian al-ikhlas. Itu rada dawa. Sampai sak ini azan, Ramadan azan langsung. Kemudian jangan lupa juga sholat sunatul wudhu. Sholat sunatul wudhu ini setelah wudhu sunnahnya membaca al-kafirun kali al-ikhlas 2 rakaat. Boleh juga digabung dengan sholat-sholat yang lain, qobliyah misalkan atau tahiyatul masjid. Lah terus niatnya napa nggih double. Berarti umpama kali tahiyatul masjid usolli sunnata tahiyatul masjid wa sunnatal wudhu. Atau usolli sunnatan qobliyatul zuhri wa sunnatal wudhu nggih saged. Sak eco-econe digabung wonten kan eco 2 rakaat tapi double pahalanya. Ini sampai kapan kesunahan sholat sunnah wudhu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai garing kok dari sholat hilang kesunahannya. Wonten sing sanjang sampai berpaling, saya nggak belum sholat sunnah hilang kesunahannya. Ada yang mengatakan sampai batal. Jadi ulama sing sanjang sampai batal ini kayak jauh. Pokoknya jarang batal gitu, tetap tasik sunnah sholat sunnah. Mungkin ini bagian daripada sunnah wudhu sampai di sini. Kasih kata saat ini, insya Allah dilanjut di pertemuan yang akan datang. Monggo alam, soal monggo. Sesi tanya jawab. Karena nawe ngusap kepala mboten ngaten mboten apa-apa. Napa? Mboten ngaten mboten apa-apa. Mboten Ngusap apa-apa. kepala. Itu saya jari jempolnya bukan di telinga tapi di Enggak mriki. Tapi sama ngaten tok. Ini mboten apa-apa. Ditetesaken mawon nggih mboten apa-apa. Lek kepala niki bebas karena cuma membasahi. Cuma niki wae sing diterangaken sunahe sing sempurna niku ya. Al-Qadar ayat kursi al-ikhlas. Al-Qadar niki ampuh termasuk yang jenengan gak ada yugo atau gak ada putu anyar selain diadari dibacakan surat Al-Qadar. Itu terus ulama melindungi dari perbuatan zina. Melindungi dari jadi kalau dibacakan insya Allah tak mungkin. Al-Qadar al-ikhlas. Itu kalau telinga itu enggak ada kanan dulu bersamaan bisa. Betul. Jadi langsung Sama. sing tayamun sing kanan itu namun tangan kali ini langsung tadi apa masalah kaki kaki kan rusak sedangkan saya sendiri karena terlalu atau jongkok kan Terlalu berat. apa tidak harus tangan penting kan itu ibaratnya di kitab tulisannya di kitab itu dalam itu yang penting gosok dengan tangan boleh karena itu yang dipakai yang dilakukan oleh Rasulullah ini loh nek sakit jadi niati mawon nek kula sakit kula ndamel tangan ini kan apa ala Kalau iku ambek logo, yo sing iki dikike sing di rosok. Kalau pas hari itu sholatnya di
Iya. Sing simpel ngono. Al-Kahfi kali alif lam. Di banyak sholat sunnah itu sunnahnya pakai Al-Kahfi kali alif lam. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib itu sunnahnya zaman Al-Kahfi kali alif lam. Aku menamai nama surat. Nama Yang penting kepalanya aktif. Yang penting ojo surat cinta, Pak. bukan langsung ya. Oh, ini jangkau musuh lagi. Saya pernah dengar itu saat itu ketika doa akhir wudhu itu disarankan untuk bisa melihat langit itu. Ini lebih apa lagi? Sing penting itu bagaimana pandangannya ke atas. Bisa ke langit lebih abdul. Cuma ini orang bocor itu kan lebih gede dong. Bukan takut lapor, lewat angin. Pun di sini kalian